Halo, selamat datang kembali di channel saya, Duyan Sastika. Pada video kali ini, saya akan mentutorialkan cara membuat daftar isi secara otomatis. Nah, baik, langsung saja untuk tutorialnya. Nah, pertama, inilah contoh ya, contoh daftar isi yang dibuat secara otomatis. Nah, kelebihan dari pembuatan daftar isi secara otomatis ini, dia dapat menjadi link ya, jadi link untuk langsung mengarahkan ke lembar kerja yang kita buat. Nah, inilah ya, tanpa kita scroll, kita tekan klik saja pada poin-poin yang dituju, maka akan diarahkan ke lembar kerja yang dimaksud. Nah, seperti ini. Nah, baik, langkah yang pertama yang kalian harus buat adalah kalian siapkan lembar kerja yang kosong. Pertama, siapkan satu halaman untuk sebagai tempat daftar isi atau lembar kerja kosong saja, atau biar daftar isi ya. Nah, setelah itu kemudian kalian buat lembar kerja berikutnya dengan cara menekan tombol Ctrl Enter atau cari menu page layout, kemudian pilih break. Nah, kalian bisa pilih next page atau break saja. Nah, kemudian kalian bisa buat bab pendahuluan ya. Misalkan bab 1 pendahuluan. Nah, kalian bisa sesuaikan dengan judulnya ini. Nah, kemudian kalian pilih menu home. Pada bab 1 ini ya, kalian bisa blok. Kemudian kalian pilih heading 1 atau judul 1 ya, atau sebagai nah, untuk menjadikan bab 1 ini link otomatis di daftar isi. Kemudian kalian lanjutkan bab 2. Pendahuluan. Nah, kemudian blok bab 2 ini, atau kalian terus lanjutkan ya sampai bab 3. Nah, untuk bab 1, bab 2, bab 3 ini kalian pilih heading 1 untuk bertindak sebagai judul per babnya. Nah, untuk membuat subtopiknya kalian pilih heading 2 sebagai anak judul. Misalkan bab 1 ini terdapat latar belakang. Dia akan secara otomatis. Kemudian rumusan masalah. Nah, tujuan. Nah, kalian belok ini ya, latar belakang, pilih heading 2. Nah, setelah heading 2, nah, begitu juga pada bab 2, pembahasan ya. Di sini penutup. Nah, misalkan pembahasannya kita kopas saja ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan. Misalkan di sini anggap saja ini ya. Nilai pembahasannya itu ini. Misalkan penutup ada kesimpulan ya. Oh ya, kita buat dulu kesimpulan saran misalkan. Nah, kemudian pilih heading 2 di bab 3 sebagai anak subjudul. Nah, kalian kemudian isi
poin kesimpulan ya. Kemudian untuk sarannya, misalkan ini sarannya ini kalian buat isinya, misalkan ini ya, contoh sebagai contoh saja. Nah, kemudian di bab latar belakang, misalkan di subtopik atau subjudul latar belakang, kalian bisa buat ya. Nah, ini hanya sebagai contoh saja. Kemudian di rumusan masalah, nah, baik, cukup segini saja. Kemudian, nah di sini kan belum ada angka-angkanya. Misalkan di poin latar belakang, poinnya kan 1.1. Kalian tidak jangan membuat manual ya. Kalian cukup ini klik ya supaya hilang. Nah, disembunyikan penjelasan dari poin latar belakang, rumusan masalah dan lain sebagainya, sehingga akan memperpendek lembar kerja. Nah, kemudian boleh kalian sembunyikan semua. Nah, seperti ini. Kalau ada subjudulnya, kalian bisa sembunyikan isian dari subjudulnya. Nah, kemudian kalian blok semuanya. Pilih penomoran ya. Penomoran dengan ini ya, yang ada headingnya ini. Nah, dia secara otomatis akan terdapat penomoran 1.1, 1.2 untuk penomoran pada subjudul yang ada pada bab 1. Nah, dia akan terisi secara otomatis seperti ini. Nah, kemudian untuk membuat daftar isinya bagaimana secara otomatis plus ada linknya. Nah, baik, cara yang pertama kalian pilih letakkan kursor di sebelah kiri ya. Nah, ini sudah ada di sebelah kiri. Kemudian pilih menu reference. Nah, reference ini ya, klik. Nah, di sini ya. Nah, ketika sobat sudah klik menu reference ini, dia akan muncul berbagai pilihan ya. Nah, di sini kita pilih table of contents. Nah, ini kita pilih ini ya. Nah, di sini ada pilihan, ada otomatis tabel 1 dan tabel 2. Nah, kalian bisa pilih, kita gunakan yang ini ya, otomatis tabel 2. Nah, maka dia akan secara otomatis muncul daftar isi yang telah dibuat secara otomatis. Nah, bagaimana kalau terjadi perubahan, misalkan halaman ataupun ada penambahan? Nah, nanti kalian cukup tinggal tekan update kalau ada perubahan di dalam pembuatannya. Nah, sehingga misalkan saja contohnya, nah ini sudah terdapat link ya, otomatis kalau kita membuat daftar isi secara otomatis baru terdapat link. Nah, misalkan kita langsung klik cara memunculkan tangan seperti ini ya, kursor tangan seperti ini. Kalian ikuti perintah yang ada pada layar. Misalkan kontrol, kita disuruh menekan shortcut kontrol plus klik. Nah, maka akan muncul gambar atau kursor tangan. Maka kemudian kita klik, maka kita akan diarahkan langsung ke latar belakang. Nah, misalkan di sini ada perubahan. Misalkan saja ada manfaat. Misalkan di bab 1 ada
judul manfaat. Nah, misalkan ketik saja dulu manfaat, subjudul manfaat. Kita lupa menambah sebelumnya kita lupa menambahkan subjudul manfaat di latar belakang di bab 1. Kita ketik manfaat. Nah, kemudian kita belok manfaat ini, subjudul manfaat. Kemudian kita pilih heading 2. Kenapa heading 2? Karena ini merupakan subjudul pada bab 1. Nah, dia akan secara otomatis berisi poin sekaligus linknya. Misalkan manfaatnya memberikan pengetahuan. Nah, misalkan singkat saja ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, apakah kita membuat secara manual di daftar isi? Tidak. Cukup kalian klik, pilih update ini ya. Update. Kalian pilih ini ya, update enter tabel, karena terdapat konten yang baru. Maka oke. Maka secara otomatis subjudul yang telah kita buat secara otomatis ditambahkan secara langsung atau secara otomatis pada daftar isi. Jadi begitu sederhana kan? Jadi kalian bisa menghemat waktu di dalam pengerjaan proposal, makalah, ataupun membuat skripsi yang lumayan banyak. Nah, oleh karena itu bisa kalian gunakan cara ini, cara otomatis, dan kelebihannya daftar isinya ini dapat menjadi link untuk mengarahkan langsung ke ke lembar kerja yang dituju. Nah, selain itu juga dapat menyembunyikan setiap pekerjaan pada setiap bab atau subjudul. Misalkan seperti ini ya yang tadi. Nah, bisa disembunyikan, bisa ditampilkan. Nah, baik, demikian saja yang dapat saya tutorialkan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tinggalkan jejak kalian berupa komentar di bawah ini. Sampai jumpa.